Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yanto, tutorial belajar TOEFL bagi pemula. Pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan skill 1 sampai 6, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Skill 5 dan 6 kemarin itu kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri dari 2 atau 3 klausa. Setiap klausa ada subjek dan verbnya. Kemudian antara satu klausa dengan klausa lain itu dihubungkan dengan konektor atau kata penghubung. Nah, pada skill 5 itu namanya koordinat konektor. Konektornya ada 4. Kemudian pada skill ke-6 konektornya ada 13. Silakan ditonton lagi skill yang sebelumnya. Nah, sekarang kita pindah ke skill 7, namanya non-clause connector. Masih bicara tentang kalimat majemuk. Non-clause connector itu sama juga menghubungkan dua klausa. Ini contohnya, I don't know why she like Facebook. Kalau kita lihat di sini ada subjek I, verbnya don't know, kemudian ini konektornya why. Kemudian subjek kedua yang ini, verb kedua yang ini. Jadi sama saja, tidak ada perbedaan signifikan. Ini juga sama. I'm wondering how long you have lived. Ini subjek. Kemudian ini namanya verb. How long itu namanya konektor. Nah, konektornya di sini berupa kata tanya. Kebanyakan kata tanya. Kemudian ini subjek. Terus ini verb. Jadi susunannya tetap sama. Subjek, verb, konektor, subjek, verb. Yang membedakan cuman konektornya saja. Ini juga sama. Ada subjek, kemudian ada verb, ada konektor, ada subjek, ada verb. Cara menjawabnya juga sama. Jadi yang membedakan cuman konektornya saja. Nah, pada kalimat ini cara menjawabnya kita perhatikan, kita lihat dulu pada kalimat ini yang sudah ada unsurnya apa saja. The citizen, berarti ini subjek ya, kata benda. Kemudian worry, ini verb. Nah, ternyata ada lagi satu lagi, ini is. Is ini kita kenal kemarin dengan verb juga. Jadi kalau kita hitung ada satu subjek, 2 verb. Sehingga jumlahnya 3. Sementara kita butuh 5. 5 itu kan kemarin 2 subjek, 2 verb, 1 konektor. Nah, berarti yang hilang 2. Apa yang hilang 2 itu? Yaitu konektor plus subjek. Nah, kalau kita tahu yang dicari konektor dan subjek, tinggal lihat di sini mana yang susunannya adalah konektor kemudian subjek. Bisa dilihat jawabannya, ini dia. Konektor, subjek. Kalau yang B, option B itu cuman subjek saja. Sedangkan yang C, Charlie, ini cuman konektor saja. Yang D ada konektor, kemudian subjeknya double, sehingga dia salah. Oke, bisa dipahami ya? Nah, yang bisa sebagai non-clause connector itu jumlahnya ada berapa nih? 9. What, when, where, that, how, why, whether, if. Jadi namanya boleh macam-macam, itu nggak penting kamu pahami. Yang dipahami adalah konektornya apa saja. Kalau perlu nanti bikin summary ringkasan konektor itu jumlahnya ada berapa dan apa saja. Susunannya tetap sama ya, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Nah, sekarang kita langsung coba kerjakan latihan. Tapi sebelumnya kita diskusikan dulu jawaban yang sudah ada ini. Nomor 1 itu correct, benar. Mengapa? Karena coba kita lihat. Di sini subjeknya sudah ada. Kemudian verbnya is juga sudah ada. That adalah konektornya. Subjek kedua the meal.
Kemudian verb keduanya adalah is. Jadi hitungannya sudah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Udah lengkap. Makanya dia bilang correct. Nah, contoh yang kedua yang sudah dijawab incorrect. Kenapa ini salah? Coba perhatikan. Subjek pertamanya ada. Verb pertamanya told juga ada. When itu adalah konektornya. Nah, sesudah konektor, mestinya kan kita ada subjek lagi ya. Sementara di sini nggak ada subjek. Should pick ini bukan subjek, ini verb. Sehingga kalimat ini kekurangan subjek, makanya dia incorrect. Oke, saya kira cukup mudah. Nah, silakan 3-10, saya kasih waktu 5 menit. Di-pausekan dulu videonya, oke? Oke, nah kita anggap sudah selesai 5 menitnya, sekarang kita diskusikan jawabanmu. Nah, nomor 3, kita lihat yang sudah ada apa ini? The instructor, subject. Explain, berarti verb. Where, kata tanya yang fungsinya sebagai konektor. Silahkan dilihat lagi tadi. Nah, sesudah subjek, verb, konektor harusnya apa? Harusnya subjek yang kedua. Sementara ini adalah verb. Sehingga jumlah unsurnya cuma 4, enggak 5. Jadi jawabannya incorrect. Ingat, latihan ini fungsinya adalah biar kamu cepat mengenali subjek, verb, konektor, subjek, verb gitu. Nomor 4, ada subjeknya we. Kemudian could not ini berarti verb, modal dia. Kemudian what ini berarti konektor. Sedangkan he ini subjek ya. Did adalah verb. Jadi sudah lengkap 5. Berarti correct. Nah, nomor 5, coba lihat. Nomor 5 agak berbeda. Karena dia kalimat tanya, maka kata kerja bantunya di depan. Tapi nggak ada masalah ya. Karena dia kalimat tanya. Subjeknya sudah ada. Verbnya juga sudah ada. Cuman verbnya di belakang, di depan. Karena dia kalimat tanya. Nah, kemudian coba perhatikan if ini fungsinya sebagai apa tadi? Konektor ya. Sesudah konektor, sesudah if, it itu fungsinya sebagai subjek. Nah, mestinya kalau sesudah subjek yang kita butuhkan adalah verb. Going bukan verb. Sehingga kalimatnya cuma 4 unsur. Sehingga jawaban kita incorrect karena tidak ada verb. Ingat, sekali lagi latihan ini hanya mengecek kamu bisa nggak kamu melihat 5 unsur itu dengan cepat, ada atau tidak. Nomor 6, kita mulai dari we, fungsinya sebagai subjek di sini. Kemudian no sebagai verb. Never ini bukan verb, never adverb ya. Adverb of frequency namanya. Nah, whether kita sudah tahu tadi adalah konektor. Sesudah konektor, we ini subjek. Sesudah subjek ada will itu verb. Unsurnya sudah ada 5, susunannya sudah benar, jadi correct. Number 7, this evening, ini keterangan waktu. You sebagai subjek. Kadang-kadang keterangan waktunya di depan ya, kadang-kadang di belakang, nggak ada masalah. Kemudian can, fungsinya sebagai verb. What, fungsinya sebagai konektor. Nah, sesudah konektor mestinya kan subjek dulu, bukan pakai do. Beda ya, do yang di sini nomor 5 ini dia di depan sekali nggak masalah, tapi kalau do di tengah-tengah seperti ini dia nggak bisa. Jadi sesudah konektor, walaupun konektornya kata tanya, tetap sesudahnya subjek dulu kemudian verb. Jadi harusnya what you want to do baru benar. Nggak boleh pakai do, karena kalau pakai do
fungsi dan letaknya salah. Jadi incorrect. Nomor 8 ada the manager sebagai subjek, explain sebagai verb, how sebagai konektor. Nah, perhatikan, sesudah konektor yang kita butuhkan apa? Subjek harusnya ya, bukan verb. Di sini langsung verb. Subjeknya nggak ada, sehingga incorrect. Number 9, the map. Fungsinya sebagai subjek, show sebagai verb, where sebagai konektor. Sekalian kita mengingat atau menghafal yang bisa sebagai konektor itu apa saja dengan mengerjakan latihan ini. Nah, sesudah konektor ada the party. The party ini subjek, benda dia. Sedangkan would ini sebagai verb. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 berarti correct. Susunannya juga sudah benar. Terakhir number 10. Nah, ini lagi-lagi kalimatannya ada tanda tanya di sini sehingga verbnya di depan nggak masalah. Jadi subjeknya ini you, verbnya ini why itu adalah sebagai konektor, kata tanya yang fungsinya sebagai konektor. Nah, sesudah konektor susunannya nggak boleh kayak gini. Sesudah konektor harus subjek baru verb. Sementara ini verb langsung, sehingga incorrect. Oke, demikian penjelasan saya pada pertemuan kita kali ini. Thanks for your attention. See you next time and bye-bye now.